mengkonsumsi penyakit yang asam urat dan tidak. Sebelumnya Ibu ada yang mau ditanyakan? Baik ya Bu, saya akan menjelaskan kalau asam urat itu adalah penyakit yang disebabkan oleh tingginya kadar asam urat dalam darah. Biasanya itu karena pola makan Ibu. Ibu biasanya kan saya lihat kemarin Ibu suka makan makanan kangkung ya sama jeroan. Itu sebaiknya tidak dianjurkan kepada penyakit yang asam urat. Nah, di sini ada makanan yang dihindari kayak jeroan, di jeroan itu kayak ginjal, limpa, babat, usus itu tidak boleh. Terus kayak seafood, terus kayak kacang-kacangan, produk kacang-kacangan kayak kedelai, tahu, tempe olahan itu sebaiknya dihindari bagi ibu. Terus sayuran itu kayak kembang kol, bayam juga tidak. Terus buah-buahan seperti durian, nanas itu tidak dimakan ya Bu. Terus kayak makanan-makanan yang tinggi purin, intinya seperti itu tidak boleh untuk penyakit asam urat. Nah, tanda gejalanya kan ibu suka kesemutan, kadang pegel-pegel, ngilu kan dari lutut ibu sampai ke bawah kaki. Ibu suka merasakan gitu kan? Iya. Nah, itu sebaiknya ibu hindari ya, pola makannya harus dijaga. Terus kayak pencegahannya yang terpenting itu ibu harus diet dari makanan yang tadi saya sudah jelaskan. Makanan-makanan yang tadi saya sudah jelaskan sebaiknya ibu tidak makan atau hindari saja ya Bu. Ibu harus tahu sekarang makanan apa yang harus dimakan dan apa yang tidak harus dimakan, karena ibu sudah tahu bahwa ibu sendiri udah punya penyakit asam urat. Nah, biasanya untuk penata laksanaannya pakai obat-obatan. Ibu kan misalkan berobat atau ke rumah sakit melakukan pengobatan, nanti kan dikasih resep sama dokter untuk asam uratnya, atau mengatur pola diet makanan yang tadi saya sudah jelaskan ya Bu. Nah, di sini saya akan melakukan terapi herbal, di mana terapi komplementer ini menggunakan pemberian air rebusan seledri. Nah, air rebusan seledri ini kan gampang dicari di sekitar rumah kita, apalagi itu adalah bahan yang emang dasar untuk dimasak, untuk sop segala macam itu kan pakai seledri ya Bu. Nah, seledri ini diketahui memiliki anti rematik, jadi penenang, diuretik. Kemudian seledri juga dapat digunakan untuk radang sendi yang ibu tadi sakit sendi, ngilu-ngilu dari lutut sampai kaki. Terus dia juga ada kandungan apigenin yang merupakan salah satu senyawa yang terdapat dalam seledri yang tadi saya sudah jelaskan, dan dapat digunakan sebagai obat asam urat itu sendiri. Nah, seledri ini mengandung apin dan apigenin, dapat digunakan dalam mengatasi kelebihan asam urat. Nah, biasanya setelah meminum ini meningkatkan ibu untuk ekskresi atau pipis yang lebih banyak, sehingga asam urat itu akan luruh bersamaan dengan urin ketika ibu mau BAK. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri, yang pertama itu pasti seledri. Seledri itu 60 gram ya Bu, dari daun sama batangnya. Nanti airnya 200 cc. Terus kita cuci bersih ya Bu si seledri itu. Terus kemudian potong-potong kecil, rebus seledri sampai si air yang tadi 200 cc itu menjadi 100 cc. Terus baru kita minum, saring dulu, terus kita minum. Biasanya untuk pemberian yang itu 2 kali sehari selama 2 minggu. Jadi intinya dari penyakit asam urat ini, ibu harus diet, pengaturan diet dari makanan yang tadi saya sudah jelaskan, makanan-makanan yang kayak kacang-kacangan, olahan kacang, kedelai segala macam, itu tahu, tempe sebaiknya ibu hindari. Itu salah satu penyebab terjadinya ibu itu kekambuhan lagi pada asam urat. Jadi suka ngilu-ngilu dari kaki,
yang mau ditanyakan mengenai pengaturan diet makanannya? Tidak. Oke Bu, nanti saya akan mendemonstrasikan ya kepada Ibu bagaimana cara kita untuk mengolah si air rebusan seledri yang akan Ibu konsumsi untuk asam uratnya ya. Baik Bu, untuk pendidikan kesehatannya mengenai asam urat sudah selesai. Ini saya punya leaflet, nanti Ibu bisa baca-baca sendiri di rumah. Tadi kalau misalkan ada yang lupa, bisa Ibu lihat, dan di sini ada pengertian, penyebab, tanda gejala, makanannya, dan pengenanganannya juga ya Bu. Ya, sama-sama. Setelah tadi melakukan penkes, sekarang pembuatan air rebusan seledri terhadap asam urat. Bahan utamanya ada seledri yang sudah dicuci bersih, ada panci untuk merebusnya, ada air 200 cc, serta gelas untuk menyajikan air rebusan seledri. Nah, untuk sekarang kita potong-potong seledri yang tadi sudah disiapkan ya. Iya. Potong kecil-kecil. Setelah itu kita siapkan air yang tadi 200 cc. Kita didihkan dan masukkan seledri yang tadi sudah dipotong ya. Iya. Tunggu sampai airnya surut 100 cc. Iya. Kita tunggu sampai mendidih. Setelah air rebusan seledri ini sudah berkurang 100 cc, kita matikan kompor. Kemudian tuangkan ke dalam gelas yang sudah disediakan. Kita pisahkan, sebaiknya pakai saringan ya, biar mempermudah antara daun dan airnya. Setelah air rebusan seledri ini sudah siap, dinginkan, kemudian diberikan kepada pasien dengan asam urat. Diberikan 2 kali sehari selama 2 minggu. Silakan.